Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah teori dan praktik asesmen dalam bimbingan dan konseling. Oke, untuk topik pertemuan hari ini terkait dengan konsep dasar tes psikologi. Kemudian yang kedua adalah Bapak akan membahas atau menjelaskan terkait dengan bagaimana keterbatasan prinsip, faktor, dan etika penggunaan tes psikologi. Namun sebelum Bapak menjelaskan, Bapak akan menyampaikan terkait dengan capaian pembelajaran untuk topik pertemuan kita hari ini. Yang pertama terkait dengan konsep dasar tes psikologi. Tentunya secara capaian pembelajaran bahwa mahasiswa harus mampu memahami apa itu tes psikologi, kemudian bagaimana syarat-syarat tes psikologi, bagaimana mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis tes psikologi, sampai dengan mahasiswa mampu memahami terkait dengan tujuan penggunaan tes psikologi. Nah, selanjutnya terkait dengan materi kedua, yaitu mengenai keterbatasan prinsip, faktor, dan etika penggunaan tes psikologi. Tentunya secara capaian pembelajaran untuk topik hari ini, mahasiswa harus mampu, yang pertama, mampu memahami berbagai keterbatasan dalam penggunaan atau dalam proses pelaksanaan tes psikologi. Kemudian yang kedua, memahami prinsip-prinsip penggunaan tes psikologi. Kemudian yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penggunaan tes psikologi atau dalam proses pelaksanaan tes psikologi. Kemudian yang ketiga, bagaimana mahasiswa harus mampu mengetahui atau memahami terkait dengan etika dalam menggunakan atau dalam penggunaan tes psikologi. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan secara singkat terkait dengan bagaimana konsep dasar tes psikologi. Nah, yang pertama, dari segi pengertian bahwa ketika berbicara tes psikologi itu adalah berbicara mengenai alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek psikologis dari seseorang. Contohnya, yang dimaksud dengan aspek-aspek psikologis ini terkait dengan intelijensi atau kecerdasan, bakat, kemudian minat, kemudian sikap maupun kepribadian. Dan aspek-aspek inilah yang diukur melalui tes psikologi. Mengapa penting sih melaksanakan tes psikologi? Bukankah seorang guru atau guru BK sudah tahu bahwa si A ini sudah cerdas, si B ini sudah berbakat, si C ini sudah berminat di sini, sampai dengan sudah tahu kepribadian. Nah, itu bisa kan diperoleh dalam kita berinteraksi setiap hari oleh orang tersebut, ataupun dalam keseharian kita bisa mengetahui bahwa si A, si B ini memiliki kecerdasan, bakat ini, minat ini, sampai dengan kepribadian. Nah, mengapa penting melaksanakan tes psikologi? Karena untuk memastikan bahwa si peserta didik tersebut atau orang tersebut memang betul-betul memiliki kecerdasan, memiliki bakat sampai dengan kepribadian seperti ini, kita harus melaksanakan tes psikologi. Karena dengan kita melakukan tes tersebut, indikator-indikator kecerdasan sampai dengan kepribadian kita bisa mengetahui, karena tes yang digunakan itu secara valid dan reliable itu sudah terbukti. Nah, ini juga terkait dengan bagaimana kita memahami syarat-syarat tes psikologi. Karena tentunya ketika manusia mengetahui intelijensi sampai dengan kepribadian dengan hanya mengandalkan bagaimana keseharian dalam berinteraksi, itu tidak menjamin bahwa orang tersebut seperti ini. Sehingga perlu instrumen tambahan bagaimana kita bisa memastikan bahwa dengan kita menggunakan tes atau alat untuk mengukur hal tersebut, intinya bisa memastikan bahwa betul-betul orang tersebut seperti ini secara intelijensi sampai dengan kepribadian. Dan setelah kita ketahui bahwa saat ini untuk pelaksanaan tes psikologi, hampir semua instansi atau lembaga ataupun organisasi dalam tujuan rekrutmen atau seleksi rata-rata menggunakan tes psikologi. Kenapa penting? Karena dengan tes psikologi kita bisa mengetahui bahwa kecenderungan orang tersebut seperti ini. Kalau kita alihkan ke ilmu bimbingan dan konseling, tentunya dalam Permendikbud 111 tahun 2014 ini menjadi penting bahwa salah satu kajian dalam kebijakan tersebut bagaimana aspek peminatan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK. Tentunya dalam operasional dari kita memahami aspek peminatan tersebut, salah satunya adalah pelaksanaan tes psikologi, yaitu bagaimana konselor memahami dan mengetahui
terkait dengan aspek-aspek yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga konselor atau guru BK mampu menempatkan siswa tersebut di misalkan di IPA, di IPS maupun bahasa, sehingga sangat penting sebagai guru BK melaksanakan tes psikologi. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan dalam penggunaan tes psikologi atau dalam kita menggunakan berbagai jenis tes psikologi, tentunya kita memahami terkait dengan syarat-syarat bagaimana tes psikologi yang baik. Yang pertama, ya harus valid. Kenapa harus valid? Valid secara definisi itu adalah cocok atau sesuai. Kenapa harus valid? Karena yang diukur adalah aspek intelijensi, bakat, minat, sikap, dan kepribadian. Nah, tentunya indikator-indikator aspek tersebut kita harus sesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Karena ketika instrumen tidak valid, tidak mengukur aspek tersebut, otomatis tidak bisa kita simpulkan bahwa orang tersebut seperti ini. Dan untuk menuju valid itu melalui uji coba yang luar biasa. Tidak serta-merta kita gunakan saat ini instrumen terkenal terkait dengan tes yang digunakan itu tidak langsung dipakai, tapi melalui uji coba bertahun-tahun untuk kita gunakan sampai saat ini, termasuk kita di Makassar. Selanjutnya, syarat yang kedua adalah reliable. Reliable itu bisa diartikan dengan dapat dipercaya. Artinya instrumen yang telah digunakan atau instrumen yang selama ini beredar terkait dengan tes-tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi sampai dengan kepribadian itu bisa dipercaya karena melalui proses uji coba, melalui proses validasi isi konten dan sebagainya, dan itu sudah dipatenkan bahwa ini bisa digunakan untuk mengukur tes tertentu, terutama misalkan tes intelijensi sampai dengan tes kepribadian. Selanjutnya adalah distandarisasi. Artinya setiap tes itu punya standar tertentu, punya norma tertentu, ya, punya batasan tertentu, ya, punya istilahnya passing grade tertentu ketika misalkan seseorang melaksanakan atau mengerjakan tes psikologi. Jadi ketika tes yang digunakan sama oleh orang tertentu di lembaga lain itu hampir sama secara standar karena memang skornya atau standarnya seperti itu dari dulu. Beda kalau misalkan walaupun mengukur tes intelijensi tapi menggunakan jenis tes yang berbeda untuk mengukur itu, tentunya berbeda juga standarnya seperti itu. Nah, sehingga ketika jenis tes yang digunakan sama untuk mengukur yang sama, ya standarnya ya hampir sama dengan yang tidak akan berbeda. Selanjutnya terkait dengan syarat-syarat yang keempat itu objektif. Tentunya dalam mengukur atau dalam menggunakan tes psikologi, ya itu ya harus datanya harus objektif, terutama dalam proses menganalisis data. Tentunya juga alat yang digunakan sudah kita pastikan objektif, sehingga ketika kita mengukur benar-benar dan menganalisisnya dengan benar, itu bisa melihat gambaran diri dari peserta didik yang mengerjakan tes psikologi. Kemudian diskriminatif. Di sini tidak, jadi aspek yang diungkap dalam tes psikologi ini tidak melihat dari satu aspek dan tidak mengkerdilkan dari aspek-aspek lain. Banyak faktor yang mempengaruhi, tapi tidak melihat dari satu sudut pandang saja, tapi general. Jadi data yang dikumpulkan itu tidak diskriminatif, tidak melihat bahwa si A, si B, dan si C. Selanjutnya komprehensif. Jadi data yang dikumpulkan melalui proses atau pelaksanaan tes psikologi itu komprehensif atau menyeluruh dari semua aspek. Misalkan untuk mengukur intelijensi kan ini kemampuan dasar, ya. Kemudian bakat, minat, dan kepribadian ini menjadi salah satu rincian atau operasional dari kemampuan dasar tersebut. Begitupun mudah digunakan. Tentunya setiap tes yang akan kita gunakan untuk mengukur tertentu, aspek tertentu, ya tentunya ada petunjuknya, dan setiap petunjuk tersebut kita harus pahami bagaimana cara menyampaikan ke peserta didik untuk bagaimana cara mengerjakan dari setiap tes. Kemudian selanjutnya terkait dengan jenis tes psikologi. Tentunya banyak jenis-jenis tes psikologi yang akan mengukur tes intelijensi, tes bakat, tes minat, maupun tes kepribadian. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana tujuan penggunaan tes psikologi. Tentunya jenis tes yang kita gunakan itu pasti memiliki tujuan. Nah, secara umum untuk tujuan penggunaan tes psikologi ini ada 3. Yang pertama adalah diagnosis untuk seleksi. Tentunya yang saya sampaikan tadi bahwa
tes psikologi itu digunakan untuk menyeleksi seseorang atau karyawan ataupun anggota tertentu untuk ditempatkan di posisi tertentu dalam suatu perusahaan ataupun misalkan di lingkungan sekolah itu cocoknya di jurusan ini dan sebagainya. Itu secara umum. Selanjutnya untuk keperluan pemilihan jabatan dan pendidikan, ini menjadi tujuan kedua bahwa tes psikologi itu digunakan untuk keperluan pemilihan jabatan dan pendidikan. Tentunya dengan tes psikologi ini kita bisa gunakan untuk memilih seseorang di jabatan tertentu dan di pendidikan tertentu, sehingga orang bisa ditempatkan sesuai dengan apa yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya terkait dengan tujuan ketiga adalah tes psikologi digunakan untuk keperluan bimbingan dan konseling dan keperluan terapi. Tentunya sebagai guru BK di sekolah, dengan adanya tes psikologi ini menjadi salah satu informasi atau data guru BK untuk pelaksanaan layanan BK di sekolah. Sehingga ketika kita mempunyai data dari peserta didik terkait dengan aspek-aspek yang saya kemukakan tadi, nah ini bisa menjadi salah satu terobosan guru BK dan membantu siswa atau peserta didik dalam hal melaksanakan layanan BK di sekolah. Begitupun sebagai keperluan terapi. Tentunya ketika kita mengukur aspek tertentu, misalkan kepribadian, ketika ada hal-hal yang sifatnya urgent untuk dibantu, ya kita lakukan terapi ataupun konseling.